Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa bersyukur. Alhamdulillah kita bisa istiqomah untuk bisa terus melakukan kajian ini, dan semoga tentunya kajian ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dan semoga dari ini bisa mengambil hikmah tentunya dari pelajaran hidup dan ilmu-ilmu yang sedang dikaji dalam kajian ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya hidup Rasulullah SAW. Dan semoga dengan itu kita bisa tergolong jadi orang-orang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kajian hari ini, kita akan membahas tentang tema pemaafan atau istighfar. Nah, ini memang gak umum ya, kita ketahui bahwasanya pemaafan atau istighfar itu seperti apa. Nah, tentunya hari ini akan dibahas lebih mendalam oleh Bapak Sukri. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada materinya. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Ya, jelas. Kali ganti HP. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mari kita syukuri ya, kita masih bisa istiqomah pada malam ini kita ngaji. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap menjadi umatnya dan dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tingkatkan takwa kita ya. Semoga kita makin lama makin baik, makin lebih paham ayat-ayat Al-Quran, sehingga kualitas keimanan, ketakwaan kita makin lama makin bagus, serta hati kita makin lama makin bersih. Hari ini kita akan bahas istighfar, atau kalau dalam namanya pemaafan. Ya, pemaafan. Tapi ini kita bicara secara umum ya, baik pemaafan kepada orang lain. Pemaafan itu ada tiga. Pemaafan untuk diri sendiri, jadi memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain gitu ya, memaafkan orang lain, dan mohon maaf kepada Allah. Jadi ada tiga. Jadi pemaafan itu pemaafan diri sendiri, pemaafan diri sendiri, kemudian orang lain, kemudian mohon maaf kepada Allah, pemaafan Allah. Nah ini kita gabung jadi satu ya. Kenapa kita harus baca istighfar atau memaafkan orang lain dan sebagainya. Yang pertama mari kita bahas masalah istighfar atau pemaafan. Itu ada dua kata ya yang bicara. Satu kata ghafara, yang kedua kata afwa. Jadi ada kata ghafara, ada kata afwa. Ghafara maknanya itu memaafkan atau mengampuni, yang kedua menutupi, yang ketiga memperbaiki, yang keempat menghapus. Itu maknanya. Terutama afwa itu artinya menghapus memang. Kalau afwa maknanya menghapus.
Jadi kalau kita membaca istighfar, yang dimaksud membaca istighfar itu bisa berarti mengampuni. Yang kedua, menutupi kesalahan-kesalahan kita, ya. Jadi kesalahan-kesalahan kita ditutupi dengan cara apa? Memperbaiki. Harus ada unsur perbaikan diri. Kalau tidak ada unsur perbaikan berarti memang tidak. Jadi ghafaronya bohong gitu ya. Harus ada perbaikan diri, enggak hanya. Kemudian ada penghapusan rasa dengki, rasa iri, rasa macam-macam kotoran yang ada di dalam tubuh kita itu harus dihapus supaya ghafaronya itu bermakna gitu. Jadi kalau kita astaghfirullahaladzim, meminta kepada Allah astaghfirullahaladzim, keinginan kita Allah mengampuni semua kesalahan kita, Allah menutupi semua kehilafan kita dan sebagainya. Kemudian Allah memperbaiki diri kita, juga menghapus segala iri dengki yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga dengan cara seperti ini, maka nilai ghafaronya atau istighfarnya kita, kalau kita baca istighfar itu akan bagus ya. Mau istighfar terus tapi tidak memperbaiki diri. Mau istighfar terus tetapi rasa benci, iri, dengki di dalam diri nggak dihapus, percuma. Tidak ada perbaikan. Ya. Atau tidak ada baca istighfar terus dosanya nggak ditutupi. Dosa itu ditutupi kalau kita melaksanakan keburukan, maka tutupilah dengan kebaikan. Itu makna istighfar secara luas ya. Makna istighfar secara luas. Makanya ada ayat Al-Quran itu bunyinya seperti begini nih kalau nggak salah. Udil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin kalau nggak salah. Udil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Itu Al-A'raf 199. Ya. Jadilah kamu pemaaf, udil afwa, jadilah kita pemaaf, ya. Dan suruh orang berbuat ma'ruf. Nah, ini memperbaiki diri ya. Wa'arid anil jahilin, dan jangan peduli kita menjauhi orang-orang yang bodoh. Begitu juga pada surat Asy-Syura 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha faman afa wa aslaha wa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbud dzalimin. Balasan kejahatan dengan kejahatan, kata Allah. Barang siapa yang memaafkan, faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dengan berbuat kebaikan, jadi dengan memperbaiki diri. Jadi di samping memaafkan juga mengadakan perbaikan, wa aslaha, ya. Wa ajruhu 'alallah, maka Allah beri balasan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang zalim. Nah, ini perintah untuk maafkan. Ada lagi pada surat Nisa 149, in tubdu khairan aw tufuhu aw ta'fu ansu wa innallaha kana afuwan qadira. Bila kamu menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan kesalahan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Berkuasa. Itu artinya ya. Jadi ini dalil-dalilnya ya. Dalil-dalilnya. Nanti kita bahas yang lain nanti ya. Ini dalil-dalil.
Kemudian ada di sini, mengapa sih pemaafan itu penting? Kenapa istighfar itu penting, memberi maaf orang lain itu penting, minta maaf kepada Allah itu penting, memaafkan diri sendiri itu penting, ya. Ketiganya. Ya. Yang pertama, karena manusia itu tempat salah dan lupa. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu biasa lari. Kita ini biasanya melakukan dosa tapi kadang-kadang nggak kerasa ya. Dosa lisan, ada dosa yang perbuatan, ada dosa lisan. Yang repot itu kadang-kadang dosa hati ya. Nah, ini yang repot. Ya. Mungkin kalau dosa perbuatan mungkin kita sudah banyak menghindar kata. Tapi kadang-kadang ada dosa lisan. Nah, ini kadang-kadang kita ngomong, ngerasani, sebagainya ya. Apalagi kalau dosa hati ya. Rasa dengki, rasa benci. Ya. Umpamanya gini ya. Kalau kita melihat orang cantik, kita seneng ya. Kita memuji kecantikannya. Tetapi kalau kita melihat orang jelek, mesti terus weleng. Wis dosa ya. Padahal kudune itu ya itu ciptaan Allah sama-sama gitu. Gak bisa. Itu yang pertama ya. Jadi manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Yang kedua, membebaskan dari kemarahan dan dendam. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, ya, minta maaf kepada Allah, nah itu bebas diri dari kemarahan gitu loh. Mungkin orang lain, kita memaafkan orang lain, nah orang lain bisa bisa kemarahan kita kepada orang lain reda, dendamnya reda. Kalau kita minta maaf kepada Allah, mungkin reda kemarahan Allah kepada kita ya. Begitu juga kan. Nah, itu. Jadi membebaskan diri kemarahan dan dendam. Yang ketiga, membebaskan diri dari luka dan sakit hati. Biasanya wong itu nek ono wong salah kepada kita, kemudian kita tidak memaafkan, itu hati ini lorong. Ya. Hati ini lorong. Apa meneh nek awak-awak iki dinyek. Ya. Hati ini lorong. Nah, kalau kita memaafkan, maka sakit hati ini bisa sembuh ya, sudah bebas. Selanjutnya, manusia butuh memaafkan dan dimaafkan. Ya. Kita itu loh kadang-kadang sering juga melakukan kesalahan kepada orang lain. Kita butuh dimaafkan. Begitu juga orang lain melakukan kesalahan kita. Kita juga perlu memaafkan agar dendam kita gitu. Jadi setiap manusia butuh memaafkan dan juga dimaafkan. Terus selanjutnya, kenapa kita perlu memaafkan? Membangun ketenangan dan kesembuhan diri. Kalau sikap maaf, lapang dada, memaafkan, dan kita sudah dimaafkan orang lain, apalagi dimaafkan oleh Allah, ya lapang hidup kita enak ya, tenang. Maka kalau tenang, diri ini menjadi sehat. Selanjutnya, memperoleh semangat dan energi baru. Jadi kalau kita sudah memaafkan kesalahan orang lain atau kita diberi maaf oleh orang lain, itu kita kan sudah dengki dan kemarahan itu kan sudah lapang dada kita, sehingga kita mendapatkan energi yang baru, kita menjadi semangat untuk menatap masa depan. Jadi itu. Selanjutnya, membangun kehidupan yang lebih realistis dan tidak terpenjara dalam dosa, kesalahan, kelupaan,
dan kejahatan masa lalu. Jadi kalau kita memaafkan, Pak Mane, kita gagal hidup, gagal sekolah, pian gak serius, terus saiki menyesal, ya kita maafkan diri kita, ya perlu memaafkan diri kita. Ya wis lah, biar aku ngono, ya wis ya dimaafkan diri. Kalau kita tidak memaafkan diri kita juga masalah. Loh, ya aku kok ngono biar waktu nggak bisa kembali. Nah, ini mengapa kita harus memaafkan dan minta maaf, dan perlu dimaafkan. Nah, itu di sini saya ada 7 dosa besar kelompok buruk ya di dunia dan di akhirat, yaitu 1, dosa syirik, dosa sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari perang, menuduh wanita baik, berzina. Itu 7. Tapi sebenarnya masih ada dosa besar yang lain ya. Ini saya tambahkan. Mungkin ada semacam dosa besar yang lain. Menghina, merendahkan, melecehkan tanda-tanda syiar Allah. Makan dan minum khamr, narkoba, obat terlarang, ghibah, hasud, iri, dengki. Nah, itu termasuk dosa-dosa yang. Tapi kita tidak bahas satu persatu ya. Walaupun di tulisan saya ini dibahas satu persatu. Kita lompat aja ya. Lompat aja. Kemudian kata Nabi itu ngomong, Nabi sabdanya seperti ini, barang siapa yang memberi maaf, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini penting. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, maka Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Jadi bisa mungkin dihisab kita banyak aib dosa kepada, maka ditutup kalau kita memaafkan. Kata Nabi lagi, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Bila seorang ingin dimaafkan Allah, hendaklah dia memaafkan orang lain. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahan kita. Ya. Nah itu, ya. Itu anunya apa itu? Kata Nabi begitu. Jadi hikmahnya seperti itu kata Nabi. Jadi pertama, memberi maaf itu akan mengakibatkan Allah menutup aib kita di dunia dan akhirat. Kalau kita memaafkan orang lain, Allah juga akan memaafkan kesalahan kita. Nah, sifat pemaaf adalah sifat penghuni surga. Jadi kalau kita ingin menjadi penduduk surga, ya kita harus memiliki sifat pemaaf. Itu kata Nabi. Ini, kemudian cara minta maaf. Caranya, yang pertama harus menyesal. Ya, menyesal telah berbuat kesalahan, itu yang pertama. Yang kedua, niat yang tulus dan ikhlas. Ya. Kalau kemudian yang ketiga, menyebutkan kesalahan yang dilakukan atau ya, yang dilakukan. Kemudian bertanggung jawab atas akibat kesalahan itu dengan cara mengembalikan hak-hak orang lain. Terus selanjutnya berjanji tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Kemudian menjalin hubungan yang lebih baik lagi, memperbaiki perilakunya, menghilangkan rasa marah, dendam dan sebagainya. Ini cara minta maaf. Maksudnya pertama kita harus menyesal ya, bahwa kita telah berbuat dosa, itu harus ada penyesalan memang. Yang kedua, ada niat yang baik. Ada niat yang baik untuk tulus dan ikhlas untuk memberi maaf atau minta maaf. Yang sulit itu adalah
ini menyebut kesalahan yang dilakukan. Nah, ini umpamane Ramadan apa Rioyo aku njaluk sepuro ya aku biyen salah ngene. Itu gak bisa. Nggak bisa ya. Mungkin apalagi kalau kesalahannya banyak masuk ditabelasi gitu disebutkan semuanya gitu. Ya, itu kan enggak. Kemudian harus bertanggung jawab. Nah, ini yang jadi kalau kita katakanlah kita melakukan kesalahan ya, harus tanggung jawab akibat kesalahan itu. Harus berani tanggung jawab. Umpamane kita sudah apa itu? Kesalahan kita adalah membuat fitnah orang itu umpamanya tidak minum, kita tuduh minum. Efeknya kan orang-orang membenci dia. Nah, itu tanggung jawab kita adalah mengembalikan nama baiknya. Ya. Yang tanggung jawab ini yang berat memang. Samping menyebutkan kesalahan, tanggung jawab ini ya yang berat. Kalau berjanji tidak mengulangi lagi itu kan agak mudah ya, karena berjanji pada diri sendiri. Nah, ini yang lebih berat lagi adalah menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang itu. Nah, ini jarang yang kita lakukan. Setelah orang itu melakukan kesalahan, kadang-kadang kita masih iya tak sepuro, tapi aku wis gak gelem mbek sampean meneh gitu ya. Si kayak ngono ya. Padahal kitanya harus lebih baik. Kemudian yang selanjutnya memperbaiki perilaku kita. Kita harus berperilaku baik, menghilangkan rasa marah, dendam dan sebagainya. Ini juga sulit. Ya, cara minta maaf. Jadi istighfar itu maknanya luas sebenarnya. Enggak hanya sekedar begitu ya. Ya. Kalau pada kata yang lain, seharusnya minta maaf dan memaafkan itu. Sebentar ya, Bapak masih ngaji ya. Nanti. Iya, enggak boleh. Sebentar. Ya. Cara memaafkan itu kita harus membangun sifat simpati. Nah, simpati. Jadi dalam tubuh kita itu harus ada sifat simpati. Artinya begini sifat simpati. Ya. Kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau orang lain itu kita fitnah, sedih, ya kita harus ikut sedih. Itu sifat simpati. Sifat simpati. Jadi merasakan kepedihan orang lain kalau kita melakukan kesalahan. Yang kedua, bangun sifat kasih sayang. Kalau kita tidak punya sifat kasih sayang, nggak bisa kita memaafkan orang lain. Orang lain pun tidak bisa memaafkan kita karena mungkin kita sering marah, tidak ada kasih sayang. Kemudian bangun sifat cinta yang tulus. Nah ini. Kemudian bangun sifat persaudaraan. Kemudian bangun sifat sabar, ikhlas, lapang dada. Nek gak ngono gak iso memaafkan. Begitu juga kita minta maaf kepada Allah. Nek gak atine lapang iku gak iso. Gak ikhlas ya gak iso. Seharusnya memaafkan itu tanpa syarat. Kalau masih ada syaratnya, itu berarti bukan memaafkan. Umpamane ya ono wong wis salah ya. Ya kon tak sepuro. Tapi ono tapine iki kan. Ya. Tapi aku wis gak berhubungan meneh mek sampean. Ya tak sepuro, tapi aku wis gak perlu sampean. Ada syaratnya. Jadi memaafkan itu harus tanpa syarat. Ya. Kemudian menjalin hubungan yang lebih baik. Yang terakhir menghilangkan rasa marah, dendam, dengki dan sebagainya. Ini kalau yang
Jadi saja nih istighfar itu angel saja nih. Nek Rio yo kita minal aidin wal faizin, maaf ya gitu ya. Itu kok koyo belum tentu niatnya tulus. Tidak menyembuhkan, belum tentu orang itu bertanggung jawab terhadap anaknya. Padahal ini cara memaafkan. Ya kita ajak yang bangun sifat memaafkan. Jadi memaafkan orang lain itu tanpa syarat. Ya. Tumbuhkan sifat simpati, kasih sayang dan sebagainya. Itu memaafkan. Kemudian ini apa itu? Pada surat Az-Zumar 53 itu innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini menjelaskan bahwa Allah Maha Pemaaf ya. Jadi kita harus menjadi pemaaf. Kita harus meniru Allah. Kalau Allah pemaaf ya kita pemaaf. Waghfirud dzunuba wa qabilit taubata syadidul iqam bil ditwal. Ini juga menyalahkan Allah sebagai pemaaf. Ya. Sebentar. Butuh kurang. Ada 3 ya di dalam Al-Quran itu. Ada kata itu loh. Ada 3 ya kata di Quran itu, ada kata Ghafirun. Saya kepin tampil. Ketoknya dulu. Ada kata Ghafarun, ada kata Ghafurun. Kopi agak nangis. Kalau Ghafirun berarti Allah hanya memaafkan sekali. Ya, Allah memaafkan sekali. Kalau Ghafarun berarti Allah memaafkan beberapa kali. Sifat Allah yang memaafkan beberapa kali. Tapi kalau kata Ghafurun, ya, Allah tidak bosan-bosan memaaf. Ya. Makanya saya itu kalau baca astagfirullah itu astagfirullah ghafurur rahim. Bukan astagfirullah ghafirun. Kalau ghafirun kan sekali aja nanti. Kalau kata ghafarun beberapa kali, padahal dosa kita ini selalu. Makanya ghafurur rahim. Allah akan selalu memberi apa? Memaafkan kita ya. Kemudian hikmah apa itu, ada beberapa ayat Al-Qur'an ya. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akibat kalau kita beristighfar. Ada seorang datang ke seorang ulama, dia kepingin punya anak, maka ulama itu banyaklah mohon ampun. Ya. Kemudian ada orang lain datang lagi kepada ulama itu, kepingin kaya, kemudian ulama itu juga ngomong banyaklah istighfar. Kemudian ada lagi datang orang karena apa itu kemarau yang panjang, datang kepada ulama itu, dia suruh juga banyaklah minta ampun kepada Allah. Jadi tiga-tiganya. Jadi efek dari mohon ampun kepada Allah itu ternyata ketiga-tiganya itu ada gitu. Yaitu pada ayat Nuh, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku mengucapkan astagfirullah kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia Ghaffara, Maha Pengampun. Ya.
Yursilis sama alaikum mitroro. Kalau kita mohon ampun, maka Allah akan menurunkan hujan. Nah, ini yang kemarau. Ya. Jadi mohon ampun itu akan mendatangkan hujan. Ya, jadi mendatangkan hujan. Ya. Jadi kalau kita kemarau panjang, ya masyarakat di sana sudah harus banyak istighfar supaya turun hujan. Kemudian ayat selanjutnya wa yumditkum bi amwalina wa banina. Kemudian Allah akan menambahkan bi amwalina harta. Jadi astagfirullah ini mendatangkan harta. Wa banina dan keturunan. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin waja'al lakum jannah, akan menjadikan bagi kamu kehidupan surga. Waja'al lakum anhara, dan akan memberikan kepada kamu sungai-sungai. Jadi astagfirullah itu hikmahnya itu akan mendatangkan hujan, mendatangkan harta, mendatangkan keturunan, mendatangkan kehidupan yang tenang, begitu. Ini pada surat Nuh, surat Nuh ayat 10-12. Kemudian pada surat Hud ayat 3, saya bacakan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Wa anistaghfiru, dan aku mohon ampun, rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, summa tubu ilai, kemudian bertaubatnya kepadanya. Yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma, kamu akan diberi kenikmatan yang baik. Jadi kalau kita beristighfar, kita dapat kenikmatan yang baik. Ila ajalin musamma, pada waktu tertentu. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, kita juga akan mendapatkan fadilah, karunia dari Allah. Wa in tawallau, jika kamu tidak mau, fa ini akhafu alaikum adzaba yaumin kabir, saya khawatir pada hari kiamat kalau enggak. Kemudian ada ayat lagi, surat Hud 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Efeknya apa? Yursilis sama alaikum mitraro, akan diturunkan hujan, seperti kemarin surat itu ya. Wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum, akan menambahkan kekuatanmu di atas kekuatan kamu. Jadi kita diberi kekuatan. Ini tidak dijelaskan kekuatan harta, kekuatan pikiran, kekuatan apa, kekuasaan apa. Tapi astagfirullah akan mendatangkan kekuatan. Wala tatawallaw mujrimun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berdosa. Ya. Ini yang hikmah dari istighfar ya. Kemudian ada apa itu? Ada doa Sayyidul Istighfar. Sudah hafal enggak Sayyidul Istighfar itu? Baik istighfar. Bisa hafal enggak ini? Saya bacakan ya. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. La ilaha illa anta khalaqtani, kalau kamu telah menciptaku, wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika, aku di atas perjanjian kamu, wa wa'dika mastata'tu, sesuai dengan kemampuan aku, wa a'udzu bika min syarri, aku berlindung kepadamu dari kejelekan masonatu yang akan aku perbuat. Wa abu ulaka binikmati alayya, saya mengakui nikmat dari kamu atas saya. Wa abu bidambi, saya mengakui dosa
dosa saya. Ighfirli, ampunilah aku. Wa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali kamu. Ini Syahidul Istighfar. Inilah yang sering seharusnya dibaca ya. Allahumma anta rabbi. Kata Nabi, barang siapa yang rutin baca istighfar, Allah akan memberikan solusi kesulitannya, penyelesaian masalahnya, dapat rezeki dari jalan yang tidak terduga. Itu jaminan Rasulullah. Kalau pada surat Al-Anfal 33, Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka selama engkau berada di atas mereka. Allah menyiksa mereka, tidak akan menyiksa mereka selama mereka mohon ampun. Jadi kalau kita istighfar, Allah tidak menyiksa kita. Ya. Obat penyakit adalah istighfar. Itu kata Al-Ghazali. Nah, inilah ya makna istighfar secara, jadi istighfar itu ya angel, ya pahalanya itu apa, hikmahnya itu banyak ya. Semoga kita bisa membangun, sebenarnya kalau kita sudah beristighfar, sebenarnya kita sudah membangun karakter yang kasih sayang, karakter yang empati, karakter cinta, persaudaraan ya, karakter yang lapang dada dan sebagainya. Barulah kita bisa menjadi jiwa pemaaf. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas penyampaian materi pada tema hari ini ya. Pembahasan tentang istighfar dan maafkan. Kalau kita tinjau umpamanya dari segi penjelasan, kalau orang itu memang saling memaafkan, mudah untuk memaafkan dirinya sendiri, orang lain, dan kepada Allah, lalu sering-sering istighfar, mungkin kayak Abu Jahal atau Fir'aun itu nggak sampai bunuh anak-anak laki-laki ya, Nabi Musa saat itu sampai terancam. Tapi ya memang karena hari itu sudah terlewat saja. Memang kekuatan istighfar kan itu sangat luar biasa. Kadang memang maaf saja, maafkan kepada orang yang Kok beda-beda Dan? Gimana? Kok putus-putus? Oh, putus-putus ya. Bentar. Oh, ini. Bentar. Berapa berarti ya? Saya itu kan dulu. Nah. Ini sudah jelas. Sudah. Mantul suaranya tadi. Maaf. Ya, jadi yang awalnya tadi renggang aja bisa langsung nggak tahu ngalir kembali. Itu kekuatan yang memang tanpa kita sadari dari istighfar atau saling memaafkan, sehingga hal itu bisa membawa kebaikan tanpa kita sadari pula. Jadi manfaatnya juga sudah dijelaskan tadi. Dan beruntungnya kita ya istighfar yang sering kita buat pujian itu tadi. Allahumma anta rabbi itu di desa-desa itu sering sekali buat pujian. Itu untungnya tanpa menghafal sudah hafal. Ternyata dan istighfar, nenek moyangnya istighfar, istighfar paling utama ya gitu. Baru tahu ternyata kalau dikaji baru tahu ternyata itu istighfar yang utama. Dan memang maknanya itu luar biasa di bagian akhir itu. Mohon ampun sama Allah kalau kita itu mau melakukan salahnya. Jadi belum salah pun kita dipastikan Allah itu mengampuni kesalahan kita. Itu kan luar biasa. Jadi negosiasi dengan Allah yang sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah kita bisa hafal ya dengan pujian-pujian. Jadi pujian itu sebenarnya juga ada manfaatnya kalau kita banyak manfaat. sangat banyak. Kalau kita salawat istighfar saja yang Allahumma anta rabbi ya, tanpa kita sadari ya kita sudah hafal tanpa kita mengetahui makna. Baru kita tahu maknanya, baru dikaji, baru tahu ternyata itu sangat spesial sekali. Nah,
ini langsung saja ke Pak Abadi untuk melanjutkan diskusinya. Monggo Pak Abadi, silahkan dilanjutkan. Mikrofonnya Pak Abadi di YouTube kan? Iya. Ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pemaaf, yang tetap ngasih kita oksigen gratis meskipun kita sering dosa. Selawat salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang teladan utama yang kalau dihina beliau malah senyum. Nah, coba kita dikit-dikit baper, langsung bikin story, tersakiti tapi tetap ikhlas, padahal nggak ikhlas amat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kali ini kita tadi dikasih tema tentang istighfar, pemaaf. Jadi kita santai aja pada malam hari ini, tapi serius tentang dua hal penting, yaitu istighfar dan pemaafan. Dua kata yang ringan di lisan yang disebutkan tadi bahwa itu berat di timbangan dan kadang berat juga di hati, apalagi kalau disuruh minta maaf ke mantan itu wah berat sekali. Pertama, istighfar kita sebut sebagai si kunci ampunan. Istighfar itu apa sih? Kalau tadi disebutkan bahwa istighfar itu adalah permohonan ampun. Bahasa Arabnya dari kata ghafaro, yang artinya menutupi dosa. Bukan menutupi hutang ya. Banyak banget tentunya. Salah satunya di dalam surat Az-Zumar tadi, ayat 53 yang artinya demikian. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ini kalau dibayangkan dosa kita itu segunung atau seberapa ya. Allah bilang jangan putus asa. Lah kita baru putus cinta, dikit udah bilang hidup nggak adil. Nah ini Nabi Muhammad SAW yang dosanya sudah diampuni masih istighfar 100 kali sehari. Nah, kita baru dosa kemarin sore tapi belum istighfar juga. Gengsi kali ya. Nah, atau mungkin lupa karena sibuk ngurusin ulur. Nah, ini. Kedua, pemaafan. Pemaafan itu saya beri julukan si penyejuk hati. Nah, ini nih yang agak berat. Memaafkan itu nggak gampang, apalagi kalau orangnya bikin sakit hati tadi disebutkan. Tapi Allah itu bilang dalam surat An-Nur 22 itu yang artinya demikian, dan hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Ya. Jadi kalau kita susah memaafkan pada orang, ingat-ingat satu hal, kita juga ingin dimaafkan kan? Ingin dimaafkan orang lain juga ingin dimaafkan Allah SWT. Nah, caranya ya kita juga harus bisa memaafkan apa yang disebutkan oleh Pak Ustadz Fikri tadi. Rasulullah SAW itu sering banget disakiti, sering dihina, dilempari batu, tapi beliau nggak pernah bahas dendam, tidak pernah balas dendam sama sekali. Beliau malah doain, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Nah, Masya Allah ya, nggak seperti kita, baru dibully sekali langsung ngeblok orangnya. Nah ini bahaya. Nah, tadi juga disebutkan hikmah
dan bonusnya apa? Nah, tadi itu hikmah dan bonus istighfar itu diantaranya adalah menghapus dosa. Bisa saya sebutkan membuka pintu rezeki dari nambah pahala, bikin hati adem. Itu apa hikmah daripada istighfar? Kalau memaafkan, hati lebih tenang, gak dendaman, gak cepat tua, karena stres bikin keriput loh ya. Ini makanya kalau orang salah pada kita, maafkan secara otomatis kita maafkan agar kita itu lebih menjadi tenang, tidak dendaman, ya. Dan juga tidak cepat tua karena kita jadi orang pemaaf. Jadi pada tema hari ini yang berbahagia, kami tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, apalagi kita temanya adalah istighfar, makanya jangan pelit-pelit memaafkan orang lain, juga tidak pelit untuk minta maaf, jangan malu-malu untuk minta maaf, terutama istighfar kepada Allah SWT. Ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah, bukan cuma terjatuh atau kepleset gitu, tapi jadikan kebiasaan harian. Dan jangan gengsi minta maaf atau memberi maaf. Kadang musuh kita itu bukan orang lain, tapi ego kita ini yang menjadi musuh. Makanya ada pepatah itu, musuh yang paling berat adalah nafsu kita atau hati kita. Namun perlu diingat, orang yang beristighfar akan diampuni Allah, dan orang yang memaafkan akan dimuliakan oleh Allah. Ini ingat, penting, sangat penting. Istighfar akan diampuni Allah, memaafkan akan dimuliakan Allah. Ini keuntungannya daripada itu. Karena itu mulai sekarang mari kita, kalau memang terpaksa habis marah, ya astagfirullah, disindir tetangga, senyumin aja sambil bilang saya maafin deh daripada dosa. Lagi nganggur, istighfar, siapa tahu rezeki nyangkut. Nah, demikian kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatih atas tanggapan kemudian tema pertemuan hari ini. Jadi itu tadi tentang apa luasnya ya makna tentang istighfar, sehingga perlunya minta maaf, dan memang perlunya kita niru Rasulullah untuk saling memaafkan, dan tentunya mohon ampun. Ya, kalau seumpamanya dulu Rasulullah disakiti nggak maafkan, itu kan habis itu betul. Tapi sayangnya Rasulullah memberi maaf, bahkan mendoakan mereka supaya dimaafkan. Luar biasa. Jadi langsung saja Pak Sukri, monggo langsung disambung dan untuk mengakhiri mana ini. Ya. Mau sebenarnya pemaafan ini maknanya sangat luas, dan apa itu membutuhkan karakter yang berat sebenarnya, harus sabar, harus empati dan sebagainya ya. Ada beberapa faktor memaafkan, yaitu memang satu itu faktor empati. Kalau empatinya kecil itu sulit minta maaf dan sulit memaafkan. Yang kedua, biasanya masalahnya atribusi terhadap pelaku dan kesalahan. Maksudnya itu kadang-kadang orang melakukan kesalahan itu diatasnamakan. Umpamanya atas nama organisasi gitu ya. Umpamanya atas nama organisasi Muhammadiyah, mengatasnamakan organisasi NU, mengatasnamakan kelompok ini, kelompok itu. Nah, itu kadang-kadang kalau yang begitu itu sulit dimaafkan. Kemudian tingkat luka atau kesalahannya. Lukanya kecil, mungkin efeknya kecil, itu mungkin mudah dimaafkan. Tapi kalau tingkat lukanya itu parah, itu ya
sulit dimaafkan ya. Yang seterusnya faktornya adalah yaitu tadi itu karakteristik kepribadian. Ya, kalau karakteristik kepribadian kita memang pemaaf, ya gampang gitu memaafkan. Tapi kalau karakter kita sudah karakter yang serba kebencian dan sebagainya, ya kita sulit memaafkan. Kemudian ada lagi kualitas hubungan. Kita mungkin mudah memaafkan saudara kita yang salah buat kita. Tetapi kita mungkin sulit memaafkan orang lain ya, melakukan kesalahan. Jadi tingkat hubungan lebih dekat mungkin lebih sulit, lebih gampang memaafkan. Tapi kalau lebih jauh, pemenang wong sing musuhe ngono ya, memaafkan musuh itu enggak angel gitu. Jadi menyangkut tingkat hubungan. Ya, itu yang artinya faktor-faktor pemaafannya. Jadi pemaafan ini butuh waktu ya, nggak bisa langsung itu begitu orang melakukan kesalahan kita, menyakiti hati kita, kemudian kita langsung bisa memaafkan, itu sulit, butuh waktu. Bahkan bisa sepanjang hidup untuk memaafkan, butuh waktu, butuh upaya yang tidak mudah gitu ya. Menghilangkan dendam, benci, itu luka yang dalam itu ya butuh, di samping butuh waktu, butuh usaha ya. Wong kadung mungkin nyepuro wong ayu gak rotok gampang ya. Tapi nyepuro wong elek ngono gitu. Jadi usaha tidak mudah ya. Mungkin nek wong ayu ngene njaluk sepuro mungkin wong ayu rek. Mungkin nek wong elek ngono waduh mok elek. Jadi memang upayanya tidak mudah ya. Memang harus bersifat aktif ya, tidak pasif. Jadi memang memaafkan itu aktif, tidak pasif. Tidak pasif, jadi butuh aktivitas yang aktif ya. Jadi memaafkan itu juga berangkat dari dalam, bukan dari luar, dari dalam hati. Kalau hatinya masih nggak lapang, itu ya, repot. Memang dari dalam, bukan dari luar. Bisa saja orang itu mulutnya ngomong, ya saya maafkan, tapi hati enggak. Itu namanya memaafkan tapi tidak tulus. Kemudian yang itu proses memaafkan itu butuh perubahan perilaku. Kalau perilakunya tetap, ya berarti tidak memaafkan. Jadi harus ada perubahan waktu, perubahan perilaku. Ya. Nah itu ya. Kadang-kadang itu sing masalah itu begini kadang-kadang ya. Apalagi kalau hubungan relasi itu memang penting ya. Kalau yang katakanlah kayak begini ya, umpamanya saya lebih berkuasa daripada orang yang melakukan kesalahan. Yang kuasa ini mungkin sulit memberi maaf kepada anak buahnya. Tapi kalau yang salah itu si penguasa, anak buahnya gampang sekali wedi. Ya gitu. Ini dalam hubungan masyarakat begitu gitu. Jadi pemaafan ini butuh menyangkut istilah akal pikiran. Wajar ndak ini dimaafkan atau tidak, pemikiran. Apa ini perlu, kesalahan ini perlu dibalas sesuai dengan kesalahannya. Butuh akal, butuh pertimbangan akal. Yang kedua butuh afektif.
melibatkan efektif, emosi, ya. Emosi dan kesadaran. Ya. Ya. Emosi ini kalau emosi kita sedang tinggi gitu ya sulit dimaafkan. Kalau kita emosinya sedang kesadaran kita sedang tinggi itu mungkin memaafkan. Kemudian perilaku. Jadi memaafkan itu melibatkan itu. Kadang-kadang akal memaafkan, tapi emosi nggak memaafkan. Kadang-kadang akal dan emosi sudah memaafkan, tapi perilaku nggak bisa. Jadi akal, emosi, perilaku itu seharusnya menjadi satu gitu. Nah, itulah yang disebut pemaafan total tanpa syarat. Nah, itu pemaafan total. Nah, inilah mungkin jawaban saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi pemaafan ini berarti ya melibatkan akal, melibatkan emosi, melibatkan perilaku. Kadang-kadang ketiganya tidak sejalan. Ya. Lebihnya itu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya atas penutupnya. Semoga kita bahas ini tadi membawa manfaat kita semua. Kita tutup seperti biasa dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang dalam diujian sama Allah mereka ditambahkan, dikuatkan hatinya, dan semoga dengan itu ada perubahan kehidupan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam melakukan pengajian hari ini. Semoga kita bisa bertemu di minggu berikutnya, insyaallah. Saya akhiri kajian hari ini, yang benar dari Allah, yang salah diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.